Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadhal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para habaib, para syiban, para orang tua, para sesepuh, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat ini. Kenikmatan demi kenikmatan senantiasa kita dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bersyukur alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah hingga saat ini kita semua tetap terus mendapat nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehingga bisa hadir kembali di majlis rutin Anwarul Qurbah yang malam hari ini sekaligus terangkai dengan haul Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad Malik bin Husain bin Abu Bakar Ba'agil. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini insyaallah berbarengan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap khususnya untuk almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad Malik bin Husain bin Abu Bakar Ba'agil dan seluruh orang tua kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan segala kesalahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kubur yang mereka tempati dijadikan raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Para habaib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit membaca dari kitab An-Nasihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah Al-Habib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Di dalam kalam beliau yang menjelaskan tentang birrul walidain. Jadi apa yang kita laksanakan di malam hari ini semata-mata walaupun hanya sederhana sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, sehingga dengan harapan insyaallah dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, dan mudah-mudahan seluruh anak keturunan kita insyaallah menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi orang-orang yang insyaallah terus mengenang, memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang tuanya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Imam Al-Haddad menyebutkan dalam kitab Nasihud Diniyah, yaitu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembahasan cukup panjang tentang birrul walidain. Di antara hadis yang beliau sebutkan yaitu salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 golongan orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mudminul khamar, orang yang mudmin, pecandu, terus menerus, tidak berhenti, tidak mau tobat, tidak mau insaf, tidak mau sadar diri, terus menerus. Kalau kita bisa kembangkan sekarang ya, bukan hanya yang bentuknya cairan al-khamr ya, dengan obat-obatan terlarang ataupun yang semacamnya,
tidak berhenti terus menerus, maka na'udzubillah min dzalik, haramallahu alaihil jannah, diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, dilindungi semuanya. Dan yang kedua, wal aqli walidah, yang kedua yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita semua insya Allah sudah hafal ayat yang selalu disampaikan oleh para asatid, wala taqul lahuma uffin. Kita nyaut saja dengan perkataan begitu saja sudah dilarang. Kemudian bagaimana lagi kalau andai kata dengan ucapan-ucapan, sikap-sikap, perilaku-perilaku yang mungkin bisa melukai perasaan hati orang tuanya. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwasanya inna kasra khatiri muslimin asyaddu min hadmi sab'ina ka'batan. Melukai perasaan seorang muslim, ikhwanuna, saudara kita, tetangga, teman, kita lukai perasaan hatinya dengan ucapan yang ngawur, sikap ataupun yang lainnya, itu berat dosanya melebihi ketimbang orang yang menghancurkan Ka'bah 70 kali. 70 kali. Padahal yang kita sakiti itu teman, saudara, tetangga ataupun semacamnya. Dosanya seperti itu. Kemudian bagaimana lagi andai kata ada seorang anak melukai perasaan bukan temannya, bukan tetangganya, bukan siapa, tapi orang tuanya. Kira-kira dosa apa lagi yang dia akan dapatkan? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semuanya. Kemudian yang terakhir, kata baginda Nabi, wad dayyuth alladzi yaqirrul khubtha fi ahlih, yaitu seseorang yang dinamakan dayyuth. Siapakah dayyuth? Yaitu seseorang yang membiarkan ada keburukan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Tahu mungkin istrinya, tahu mungkin anaknya melanggar syariat, tidak sholat, ya dibiarkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada respon di dalam dia tadi itu mengingatkan keluarganya, sama adem ayem, tidak ada sedikit pun dia respon. Ini berbahaya. Jadi mau tidak mau kita ini tidak boleh diem untuk membiarkan khususnya keluarga mereka itu melanggar syariat. Kok kita diem masing-masing, dah Ustadz apa katanya sendiri, tidak bisa. Kita harus ikut andil merespon, lebih-lebih itu keluarga kita. Ketika membiarkan, mungkin na'udzubillah min dzalik, keluarganya, banat, muslimat, istrinya, anak perempuan yang terbuka auratnya, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, dunia online, dengan statusnya, mungkin ataupun juga dengan live-nya, dibiarkan orang tuanya tahu ada dayyuth. Na'udzubillah min dzalik, haramallahu alaihil jannah, diharamkan untuk masuk surga. Mudah-mudahan semuanya selamat, mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah, Imamul Haddad mengatakan berkaitan terakhir, berkaitan tentang birrul walidain, fahaqqul walidain, haknya kedua orang tua itu a'zamul huquq, termasuk hak yang tinggi setelah haknya Allah dan setelah hak baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai anak punya tugas bakti dengan mereka, bersikap baik dengan mereka, taat nurut dengan mereka, merendahkan posisi kita di hadapan kedua orang tua kita, walaupun mungkin punya jabatan tinggi, kaya raya bagaimanapun, depan orang tua tetap seorang anak. Jabatan, kekayaan dilepas semuanya. Kemudian juga kata Imamul Haddad, min ghairi minnatin alaihima walastithqalin lahuma. Tatkala kita khidmah, ngabdi, berbakti kepada kedua orang tua, jangan sampai muncul dalam diri kita untuk mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah pernah kita kasih kepada orang tua. Mi, kan dulu sudah tak kasih duit, Mi. Dulu tuh mana? Terus tak berangkat no haji, sudah saya kasih ini. Tidak perlu kita bongkar-bongkar, ngungkit-ngungkit dari apa yang pernah kita berikan kepada mereka. Walastithqalin lahuma, dan jangan merasa berat di dalam bakti kepada kedua orang tua. Lebih-lebih orang tua mungkin yang sudah dalam kondisi yang memberita, yang perlu untuk kita rawat,
butuh kesabaran ekstra. Jangan kita merasa berat, merasa sulit, merasa repot. Nauzubillah min dzalik. Wa udda hajatahuma ilaika wa raghabatihima fi birrika, dan anggap butuhnya orang tua kepada bantuan kita anak, dan mereka ingin orang tua tersebut anaknya menjadi anak yang berbakti. Anggap itu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jangan dianggap sebagai beban. Wah, anak repot, anak takban, anak harus ngurus orang tua. Itu hadiah min Allah. Itu anugerah dari Allah. Allah kasih kesempatan hebat untuk antum dalam berbakti kepada kedua orang tua yang mungkin orang lain tidak dapat. Justru kadang-kadang kita malah menganggap sebaliknya. Wah, sulit, repot, kita orang banyak urusan ini, akhirnya terbengkalai gara-gara ini, Nggak, itu hadiah minallah, minnah minallah. Ya, jadi mindset berpikirnya kita harus dirubah. Tatkala ada orang tua di rumah kita yang hidup masih ada di tengah-tengah kita, itu hadiah, anugerah besar yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa birrul walidain kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang birrul walidain. Kita doa, setiap habis adzan itu di bagian akhirnya kita doa, warzuqna birrahum. Ya Allah, anugerahkan ya Allah untuk keluarga kami, anak keturunan kami, jadikan mereka anak-anak yang nanti juga bisa berbakti kepada kami ya Allah.